Besok ada 3 pertandingan yang akan bermain pada hari Rabu tanggal 23 November, yaitu Madura United lawan Persik Kediri jam 15.15, lalu Persebaya lawan Persita jam 18.00, lalu Persiraja Banda Aceh melawan Persib jam 20.45. Ini komentar aja ya, saya ingin mengomentari aja dari 3 pertandingan besok, karena kalau saya buat videonya nggak mungkin cukup waktunya. Madura United dengan Persik Kediri yang bermain jam 3.15 sore ini, kalau boleh dilihat dari kedua tim ini, saya sudah mempelajari itu seimbang, lebih ke seimbang. Tapi di sini Persik yang penampilannya juga lumayan naik, tapi yang selalu kemasukan banyak. Dan Madura United itu di lini pertahanannya bagus, tapi di lini depannya tumpul. Kalau Persik Kediri lini depannya bagus, ya lini belakangnya kurang baik. Jadi ya boleh dibilang pertandingan ini pertandingan lebih ke berjalannya imbang lah. Dan kalau boleh dikatakan harusnya nggak terjadi 3 gol lebih harusnya. Tapi kalau boleh disimpulkan dari Madura dan Persik, ya performnya masih sedikit diunggulkan Persik. Tapi kesimpulannya kalau 2 pertandingan ini yang merebutkan zona degradasi, Persik harus keluar dan Madura United masih ada di tingkat 15, masih di atas dari zona degradasi, ya tentunya harus waspada. Tapi Persik pasti yang lebih ngotot lah ya, lebih harus menang gitu Persik. Lalu Persebaya dan Persita, ini 2 tim yang sedang naik performnya kedua tim ini. Baik Persebaya dan Persita, dan bermain pukul 18.00 ya, jam 6 sore. Itu kedua tim ini itu seimbang, sedang dalam top performnya, grafiknya lagi bagus kedua tim ini. Dari Persebaya dan Persita itu sama-sama di lini belakangnya yang kurang baik. Tapi kalau di lini depannya kedua tim ini ya masih diunggulkan Persebaya masih, tapi kalau lihat 3 pertandingan terakhir Persita juga grafiknya naik. Jadi boleh dibilang pertandingan ini juga sama, pertandingan yang lebih keseimbang. Tapi kalau lebih diunggulkan ya pasti Persebaya karena jumlah golnya aja. Lini depannya lebih bagus ketimbang Persita. Itu kesimpulannya. Lalu jam 8.45 malam Persiraja Banda Aceh ketemu Persib. Di sini Persiraja Banda Aceh berada di juru kunci peringkat terakhir dan Persib di peringkat kedua. Ya ini kemarin Bayangkara imbang dan Persib kembali lagi harus mencari kemenangan setelah kemarin kalah dari Persija. Ya tapi kalau dilihat melawan Persiraja Banda Aceh harusnya Persib bisa mendominasi permainan. Dan kalau boleh dibilang tantangannya apakah bisa mencetak kemenangan dengan selisih 2 gol. Karena kalau boleh dibilang kalau misalkan Persib menang dengan skor tipis, saya kira masih perlu dipertanyakan. Jadi kalau boleh dibilang Persib yang kita lihat notabene dia tim yang selalu melawan tim-tim papan tengah, tim papan bawah itu selalu menangnya itu ya kemarin lawan Persela menang 3-1, lawan Persipura menang 3-0 ya. Jadi kalau ini lawan Persiraja Banda Aceh, apakah Persib bisa memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup lumayan banyak juga, yaitu kita lihat. Dan tantangannya untuk saya Persib harusnya bisa menang dengan selisih 2 gol. Itu dari 3 pertandingan yang besok bermain ya. Lalu saya ingin membahas juga ini sambil ngobrol santai tentang wasit, kepemimpinan wasit di berbagai pertandingan. Untuk gol atau tidaknya dari tendangan klok ke gawang Persija itu benar-benar nggak bisa dikomentari. Kenapa? Karena itu sudah lebih ke masalah teknologi. Harusnya benar-benar ada teknologi, nggak bisa hanya lihat dari sisi kamera. Karena jika bola itu masih 1 senti aja masih di atas garis putih batas gol dari gawang Persija, itu masih belum gol. Walaupun berbeda 1 mili aja, itu belum gol. Nah itu yang harus ada teknologi, benar-benar nggak bisa. Kalau untuk saya itu nggak bisa untuk melihat apa gol apa enggak, itu saya nggak bisa melihat. Karena kalau sepintas dari banyaknya foto-foto yang beredar, saya melihat memang gol ya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, ya itu tadi. Dengan jika bola itu masih di atas garis 1 mili aja, itu belum gol. Nah itu yang perlu teknologi. Tapi yang saya ingin soroti ada 3 kejadian di pertandingan kemarin Selasa yang bermain, Senin yang bermain, yaitu
Persipura dan PSIS Semarang. Ini ada kejadian yang cukup lucu. Yang pertama, Persipura itu harusnya gol dari strikernya lini depannya Persipura, siapa itu? Ada ya, pemain asingnya Persipura lini depannya itu, saya nonton, saya lupa namanya. Nah, itu mencetak gol tapi offside. Ini saya kasih bukti fotonya. Ya, ini bukti fotonya. Nah, ini kan lucu ya, harusnya tidak offside. Karena jelas terlihat bahwa pemain terakhir dari Persikabo ini masih di belakangnya strikernya Persipura ini. Ya, jadi ini sedikit unik, wasit harus lebih tajam ya, karena boleh dibilang itu nggak offset. Itu yang saya mau komentari. Lalu Persikabo juga di menit terakhir itu harusnya gol, nggak offset juga, itu dibilang offside. Ini buktinya saya beri. Jadi itu yang saya katakan, cukup bagaimana gitu saya melihat. Sebenarnya sudah nggak niat saya nonton, karena ya ini karena Persipura aja yang main. Tapi kalau tim lain mungkin yang main sudah saya males nontonnya, karena itu ya harusnya gol, nggak dibilang gol. Waktu Persipura pertama kali itu gol harusnya. Lalu yang kedua yaitu Persikabo harusnya mencetak gol di menit akhir, dibilang offside. Lalu yang ketiga, pertandingan PSIS Semarang lawan PSM, itu terlihat jelas pemain dari PSM Makassar yang sayap kanan nggak offset, dibilang offset juga. Ini buktinya. Jadi boleh dikatakan kemarin itu hari Senin pertandingannya itu semuanya, ya saya nggak nonton Bayangkara main sih kemarin. Saya nggak nonton Bayangkara karena saya hanya nonton Persipura. Kan mainnya bersamaan ya kalau nggak salah. Itu saya nontonnya Persipura. Jadi Persipura dan PSIS saya nonton, dan ya bisa kejadiannya sama semua ini. 3 kejadian yang harusnya gol dibilang offside. Inilah yang perlu diwaspadai oleh komite wasit dari PSSI ya. Dan yang keempat, ini hal unik juga kalau kalian mengamati ya, kiper dari PSIS Semarang. Kiper dari PSIS Semarang itu namanya Jandia Eka ya. Nah, kemarin itu memakai kostumnya itu bukan kostum kaos punggungnya itu bukan kaos punggungnya Jandia Eka, justru memakai kiper keduanya, kalau nggak salah kiper keduanya PSIS Semarang. Ini juga sedikit unik, kenapa bisa sampai terjadi seperti ini. Ini kan lucu ya, lucu sekali karena boleh dibilang salah kostum aja bisa lolos ya. Ini ada buktinya juga, ini fotonya ya saya berikan. Dan itulah, jadi ada 4 kejadian yang menurut saya sedikit unik di pertandingan kemarin. Walaupun saya nggak berbicara masalah skor, mau menang siapa menang ini bukan, tapi yang saya komentari itu bagaimana kinerja wasit ini, lalu kejadian-kejadian seperti ini gimana solusinya. Nah, itu menurut saya lebih ke situ. Jadi bukan masalah untuk wah PSIS menangnya dibantu, bukan, Persipura menangnya dibantu, bukan itu yang saya maksud. Tapi kenapa hal seperti ini kok bisa sering terjadi? Ya itulah, menurut saya seperti tidak ada kesiapan Liga BRI ini bergulir. Karena hanya untuk, ya menurut saya ya, kalau menurut saya ya nggak tahu lah, saya nggak berani komentar. Tapi intinya seperti nggak ada persiapan di kompetisi ini, seperti nggak ada persiapan dari Liga 2 maupun Liga 1-nya. Itu yang saya lihat. Dan kinerja wasit juga seperti ya nggak ada yang bisa dipegang, atau lama-lama ya bisa nggak percaya gitu loh warganet yang menonton pertandingan, apalagi kalau tim kesayangannya sampai diperlakukan seperti itu gitu, diperlakukan seperti itu. Ya gimana ya, kalau saya untungnya netral, jadi saya melihat hanya emosional aja, nih kenapa nih wasit. Tapi kalau ini tim kesayangan kalian yang diperlakukan seperti ini, bagaimana gitu. Saya nggak habis pikir, karena saya juga seorang Milanisti, jadi sering terjadi hal-hal seperti itu. Ya sudah, dimakan aja, ditelan aja ludahnya ya. Dan besok dari Liga Champions juga AC Milan, Atletico Madrid lawan AC Milan, dan AC Milan harus menang. Ya ini memang peluangnya kecil, tapi ya sebagai Milanisti semoga AC Milan bisa menang besok
bermain di kandang Atletico Madrid ya, di Liga Champions jam 3 pagi. Itu bermain di kandangnya Atletico Madrid. Lalu kita bahas sedikit aja ya dari Liga Champions. Ada Inter lawan Shakhtar, ya saya kira Inter harus bisa menang. Lalu Liverpool Porto, ya ini semoga Liverpool yang menang, karena jika Porto kalah Milan masih sedikit ada harapan untuk ke Europa League. Lalu Sheriff ini ketemu Real Madrid. Ya ini cukup unik juga karena di pertemuan pertama Real Madrid justru kalah bermain di kandang lawan Sheriff, dan ini Real Madrid kembali bermain ke kandang Sheriff. Apakah terjadi kejutan lagi? Ya kita lihat. Tapi kalau kita sesuai dari klasemen, cara kualitas pemain, ya jelas Real Madrid yang diunggulkan. Terus Manchester City lawan PSG nih, kalian harus nonton besok. Manchester City lawan PSG jam 3 ya, bermain pada Kamis dini hari jam 3 pagi ini. Ya kalau mau diunggulkan siapa, ya jelas di sini Manchester City bermain di kandang ya jelas lebih diunggulkan ketimbang PSG, dan PSG ini kan kelemahannya di lini depannya belum terlalu matang. Itu aja walaupun banyak pemain bintang. Ya udah itu aja yang aku bisa bagikan kepada kalian. Tetap optimis Liga Indonesia bisa membaik, dan 3 pertandingan yang besok akan bermain semoga semuanya lancar, nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kembali. Karena saya pasti akan menonton lagi jika waktunya pas. Saya akan menonton 3 pertandingan ini karena bermainnya semuanya beda-beda jamnya ya. Itu aja yang aku bisa bagikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai ketemu di video berikutnya. See you.